Bapak itu ya mata kuliah strategi ini. Hah? Buka, itu salah tadi, mohon maaf. Mohon maaf. Oke, clear ya. Nah, kemudian yang kedua, nanti ini KM ya atau penanggung jawab mata kuliah di kelas A dan kelas B harus, kalau sudah selesai nanti Bapak harus meng-approve ini di kehadiran ya, di spot. Nanti kalau Bapak sudah selesai memasukkan RPS-nya di spot, nanti setiap pertemuan itu harus, makanya sekarang untuk sementara setiap pertemuan itu ketua kelas harus mendata siapa setiap pertemuan itu yang hadir, siapa yang tidak hadir. Ada kan datanya ya? Ada ya? Ada kan? Ada, Pak. Ya nanti akan dimasukkan itu siapa yang hadir, siapa yang tidak hadir setiap pertemuan. Kemudian nanti di-approve oleh ketua kelas atau penanggung jawab mata kuliah. Nanti kalau Bapak sudah memasukkan di RPS-nya akan dikasih tahu ya semuanya. Oke, begitu ya. Untuk sementara. Oke. Nah sekarang topik hari ini tambahan sedikit untuk apa namanya pengertian strategi. Nah minggu yang lalu ada yang masih ingat apa sih strategi itu? Strategi itu coba diulangi lagi. Bahannya udah dikirim belum? Udah kan ya? Udah dikirim belum dari Bapak yang PPT? Halo? Bahan-bahan PPT sudah dikirim belum ke Bapak? Halo? Ini enggak? Dijawab. Kita perlu adanya aplikasi. Belum, Bapak. Belum, Pak. Belum ada, Pak. Belum dikirim, Pak. Oh, belum dikirim. Oke, jadi kalau belum dikirim gimana Anda mempelajarinya ya? Kalau buku apa saja yang sudah dibahas, yang sudah dibaca? Punya buku apa saja yang terkait dengan strategi? Belajar mengajar dari siapapun karangannya, ada nggak? Yang sudah punya bukunya? Saya sudah ada bukunya, Pak, dari Saiful Bahri Ya, judulnya Jamarah. apa? Bukunya Strategi apa? Belajar Mengajar, Pak. Bagus. Nah, silakan. Dibaca pokoknya dari siapapun ya. Karena kan kalau kita di perguruan tinggi itu boleh membaca buku dari berbagai sumber ya, dari siapapun silakan ya. Bagus yang tadi. Nah, siapa yang bisa menginformasikan strategi itu apa? Strategi pembelajaran itu apapun yang menunjang pembelajaran atau membantu pembelajaran dari mulai struktur, sistem, dan media. Coba menurut saya. Silakan. Yang strategi. Oke, halo. Halo, Pak. Silakan. Ulang ya. Strategi pembelajaran adalah apapun yang menunjang pembelajaran atau membantu pembelajaran dari mulai struktur, sistem, media, dan lain-lain, dan diampuh dalam pembelajaran itu dan menjadikan pembelajaran tersebut sangat dibutuhkan bagi peserta didik. Gitu, Pak. Saya. Ya, coba
Coba dengan bahasa Anda, dengan bahasa Anda dijelaskan. Jadi kan strategi pembelajaran itu yang menunjang atau membantu pembelajaran tersebut dari mulai struktur, media, dan sistem dan lain-lain dan faktor lain-lain. Kemudian kemudian menjadikan strategi pembelajaran itu untuk menarik minat peserta didik bahwa pembelajaran tersebut sangat dibutuhkan, gitu Pak. Oke, baik. Oke, bentar. Yang lain? Boleh yang lain silakan. Bisa menjawab Pak, Halo? Ya. mengenai strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran itu spesifikasi untuk menyeleksi serta mengurutkan kegiatan pembelajaran dari suatu materi pelajaran, Pak. Suaranya hilang. Oke, mohon maaf nih barusan terlempar. Halo? Halo? Ya, Iya, halo, Pak. Bapak. Ya, halo, Pak. Halo Bapak. Halo, Barusan Bapak. jadi putus ini di kantor pada Bapak nih.
Pak. Kenapa ya? Oke. Baik. Nah, tadi silakan siapa yang kedua? Yang kedua siapa? Tadi kan terputus. Silakan diulangi lagi. Silakan. Halo. Silakan, ada nggak? Tadi yang kedua siapa? Bapak mau, Pak? Ya, boleh silakan. Ya, mengulangi Yang lagi refleksi yang lalu ya. Silakan. yang itu kan kemarin tuh ada beberapa pengertian kan, tuh salah satunya strategi pembelajaran itu salah satu itu tujuannya buat ngebantu siswanya untuk jadi lebih mandiri. Jadi menggunakan strategi pembelajaran itu buat ngedorong siswanya belajar lebih mandiri. Itu yang kayak contohnya tuh sebenarnya dari semua jenjang tuh ada tujuannya buat mandiri dari TK yang kayak misalnya yang pakai sepatu makan bekal gitu, Pak. Ya, oke, baik, terima kasih. Nah, sekarang kita coba lihat ya, gangguan sama, barusan juga gangguan. Ya, oke, kita lihat. Mudah-mudahan tidak ada gangguan lagi. Sudah muncul? Muncul? Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Sudah, Bapak. Nah, ini yang tambahan minggu yang lalu ya. Kita coba lihat. Tuh, sampai di sini coba. Sampai di sini nah. Sampai di sini dulu. Coba lihat, silakan diamati simak. Oke. Silakan, ada yang mencoba? Sampai kalimat pertamanya dulu, Pak. Ya. Ya, Pak, izin menjawab. Jadi berdasarkan Silakan. keterangan Oke, di dengan siapa ini? NIDA, Pak. NIDA Aulia. Ya, Nida silakan. Ya, jadi penjelasan atau penjabaran dari kalimat pertama itu bahwa strategi pembelajaran adalah segala rangkaian rencana dari aktivitas yang aktivitas ini tujuannya adalah untuk mencapai tujuan dari pembelajaran. Oke, baik, good. Sampai di sini dulu ya. Nida, kalau tujuan pembelajaran apa? Tujuan pembelajaran itu adanya perubahan ke arah lebih baik dari peserta didik dan peserta didik mendapatkan pengetahuan, Pak. Ya, kalau ke arah lebih baik itu kan normatif ya. Secara konkretnya dalam konteks pembelajaran, tujuan pembelajaran itu betul perubahan tadi. Perubahan dalam hal apa? Harus jelas ya, harus jelas. Oke, silakan semuanya. Perubahan dalam hal apa?
tingkah laku ataupun pengetahuannya, Halo? Pak? Halo? Iya, Pak. Perubahan dalam hal ya, kalau ke arah yang lebih baik itu semua juga ya setuju ke arah yang lebih baik. Tapi perubahan ke arah apa ini? Perubahan dalam hal apa? Aspek apa saja yang harus terjadi pada diri seseorang Izin menjawab, Bapak. Bapaknya nggak ada, Van. Bapaknya lagi kepental. Oh, si Bapak kasihan terpental dari tadi. Ingat guys, lagi direkam, jangan ngomong macem-macem guys. Apa sih Maya? wah, gimana nih? Ini di Bapak nih Bapak di kantor ini dan semuanya sama. Ini kayaknya banyak gangguan hari ini. Anda ini gimana? Bagus nggak di tempat Anda jaringannya? Bagus. Alhamdulillah bagus, Pak. Kurang Ada baik. yang bagus, ada yang Di tidak, Pak. Bapak Ada yang udah bagus juga, praktik di rekan-rekan. kantor padahal nih. Sedang tidak Dan sama nih di tiap ruangan juga. regang Pak.
A. Oke, muncul berapa kali? Halo? Sudah, Pak. Sudah muncul, Pak. Muncul, Pak. Beberapa kali Bapak udah nyoba di ruang rapat ini malah nggak jalan. Kayaknya lagi ada gangguan nih di UPI nih ininya. Oke, kita lanjut. Nah ini tadi. Oke. Jadi strategi pembelajaran itu adalah segala sesuatu ya yang terkait dengan merencanakan atau perencanaan untuk untuk meningkatkan untuk mencapai tujuan pembelajaran gitu. Nah, kan tadi pertanyaannya tujuan pembelajaran itu apa? Perubahan perilaku ya, bukan kalau ke arah yang lebih baik itu semuanya juga normatif ya ke arah yang lebih baik. Tapi dalam konteks pembelajaran Anda yang sudah paham harus sudah utuh pemahamannya bahwa perubahan itu mencakup 3 ranah itu kan, yaitu yang pertama pengetahuan, terus yang kedua Perilaku. ya perilaku, semuanya juga perubahan itu perilaku. Yang kedua tadi kan pengetahuan, yang pertama, yang kedua keterampilan, yang ketiga apa? Sikap ya. Ini yang harus dipahami dulu. Jadi perubahan itu ya mencakup perubahan, artinya perubahan itu adalah bertambahnya pengetahuan, kemudian sikapnya menunjukkan sikap sebagai seorang yang terpelajar, kemudian yang ketiga keterampilannya. Nah, tentu konteksnya perubahan pengetahuan, keterampilan dan sikap itu ya harus disesuaikan dengan konteksnya misalnya. Contoh misalnya, kalau seseorang belajar tentang komputer, pengetahuannya apa kira? Coba dirumuskan. Jadi seseorang peserta didik atau siswa belajar tentang komputer. Jadi kalau perubahan dalam hal pengetahuan apa? Contohnya. Dia makin mahir, Pak, pengetahuan. dengan komputer gitu, tahu hardware apa aja, software apa aja yang harus ada di komputer gitu, Pak. Good.
Jadi pengetahuannya, ulangi tadi, berubah pengetahuannya. Antara lain adalah dia makin mahir gitu di bidang komputer, terus dia tahu hardware kalau apa mahir aja. itu, kalau stop dulu. Kita pisahkan. Kalau mahir mungkin lebih kepada keterampilannya. Sekarang pengetahuannya dulu. Pengetahuannya dulu. Dia makin tahu Pak mengenai apa aja komponen yang ada di komputer. Terus speknya ya, speknya apa saja, fungsinya apa saja, kapasitasnya, kan komputer itu kan gitu kan. Ya, Pak. Terus bagaimana cara mengoperasikannya, cara merawatnya, dan lain sebagainya. Itu kan pengetahuan-pengetahuan ya. Nah, sekarang kalau berkenaan dengan sikap, ini kebetulan ada siswa sedang belajar tentang komputer. Tadi pengetahuannya begitu kan. Jadi tahu softwarenya apa saja, hardwarenya apa saja, speknya, kapasitasnya, dan lain sebagainya. Nah, sekarang kalau sikapnya, perubahan dalam hal sikap misalnya, bagaimana perubahan dalam hal sikap kaitannya dengan masalah komputer, pelajaran komputer? Izin menjawab lagi, Pak? Ya, silakan. Kalau dari perubahan sikap, mungkin si peserta didik itu bakal lebih berhati-hati dalam penggunaan komputer. Terus, ya dia makin berhati-hati dengan penggunaannya, semakin sering menggunakan ke hal yang positif gitu, Pak. Ya, contohnya kalau Anda kan sekarang sedang berhadapan dengan komputer nih. Ya. Nah, sekarang apakah sikap Anda juga menyertai enggak pada saat Anda belajar di tempat masing-masing dengan menggunakan komputer? Kira-kira sikap apa yang Anda lakukan gitu kan? Oke. Silakan. Oke. Halo. Kalau Anda sekarang, kalau Anda menggunakan ini aja, apa namanya, sedang mengoperasikan ini nih, gadget, HP, apakah sikap Anda ketika menggunakan ini ada sikap tidak ketika menggunakan ini? Halo? Harus bijak, Pak, dalam menggunakannya. Bijak gimana? Bijak makainya yang baik-baik. Ya, terus? Ya kan ini sekarang. Ini benda hidup, benda mati kan? Ya, benda mati kan? Iya. Nah, sebetulnya kalaupun Anda dilempar juga kan nggak akan nangis ya. HP ini enggak ya? Nangis enggak nih kira-kira? Kalau Anda ini lempar-lempar. Nangis enggak ya? Ya enggak kan? Tapi apakah Anda ketika menggunakannya seenaknya gitu kan, wujudnya sekeras-kerasnya gitu kan, sampai pukul-pukul gitu kan? Enggak ya? Enggak juga. Enggak, Pak. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sayang, Pak. Karena bukan prosedurnya, kan gitu kan. Ya sayang kan, takut rusak. Nanti kalau rusak kan beli lagi kan. Masih mending kalau uangnya banyak kan, kalau enggak ada kan repot. Jadi unsur sayang itu adalah unsur sikap yang menyertai Anda ketika Anda menggunakan benda ini. Kan gitu ya? Itu kan unsur sikap itu. Karakter lah. Nah, dari hasil belajar itu tujuannya ini kan bagaimana dengan strategi ini agar bisa mempermudah meningkatkan pencapaian tujuan. Tujuan pembelajaran apa?
yaitu perubahan perilaku, kan gitu kan? Perubahan perilaku itu apa saja? Tadi pengetahuannya. Nah, kebetulan kita contohkan sekarang kalau sedang belajar tentang menggunakan komputer misalnya. Berubah pengetahuannya, ya jelas kalau berubah pengetahuannya berarti pengetahuan tentang terkait dengan komputer itu bertambah. Tadi misalnya softwarenya, speknya, kapasitasnya, macam-macam lah, hardwarenya, itu kan pengetahuannya. Lalu sikapnya, bagaimana menggunakan ketika menggunakan barang ini, bahwa kita juga harus ada sikap, gitu kan? Sikap itu ya tadi ada unsur senang, menyayangi, gitu kan, terhadap sesuatu yang kita gunakan. Meskipun ini adalah benda mati, tetapi ketika menggunakannya kan tidak semena-mena kan? Ya karena ada unsur apa? Unsur sikap ketika kita menggunakan. Nah itu harus terjadi perubahan perilaku pada saat belajar itu. Nah kemudian yang ketiga apa? Perubahan itu ya, dari hasil belajar itu. Yang ketiga apa? Keterampilan. Keterampilan. Kalau keterampilan menggunakan komputer apa? Keterampilan menggunakan HP apa? Betul, silakan. Sudah disebutkan Jurais lebih mahir, Pak. Iya, mahir. Tadi keterampil kan? Kalau dari mulai membuka, menghidupkan, ya sesuai dengan SOP-nya lah, sesuai dengan SOP-nya. Kalau keterampilan itu, sikap itu, pengetahuan itu sudah terjadi secara terintegrasi, maka orang itu dinyatakan sudah menguasai. Dia sudah berhasil dari belajarnya, gitu. Nah, jadi, oleh karena itu strategi apa nih yang perlu kita rencanakan? Strategi pembelajaran apa yang harus kita kembangkan agar hasil pembelajaran itu bisa berjalan baik dan berhasil baik sesuai dengan tujuannya. Nah, yaitu mencapai tujuan di sini adalah tujuan pembelajaran. Oke, jadi kesimpulannya sekarang terakhir. Maksudnya terakhir dari topik ini ya. Oke, sekarang Ade Cahyono, halo Ade Cahyono, bisa menyimak? Iya Pak. Oke, jadi kan strategi itu struktur sistem yang sengaja atau seluruh aktivitas, di dalamnya ada metode, penggunaan media, dan lain sebagainya, yang semuanya ini diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, pertanyaan Bapak tadi diulangi lagi agar bisa disimpulkan. Kalau tujuan pembelajaran itu apa? Silakan. Pak? Tujuan belajar itu apa? Tadi agak terputus-putus, Pak. Di sini sinyalnya agak ini, Pak. Siapa yang bisa mengulangi? Silakan yang membantu biar semuanya tadi yang putus-putus bisa terbantu. Oke, silakan. Satria, belajar itu kan perubahan perilaku. Terus tadi itu perubahan perilakunya ada 3. Yang pertama, perubahan perilaku dari sisi pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Iya, good, gitu. Pengetahuan, sikap, dan keterampilan, gitu. Nah, ini harus terjadi pada diri seseorang yang melakukan aktivitas belajar. Jadi kalau ada ditanya bukan apa sih tujuan pembelajaran? Ya perubahan ke arah yang lebih baik. Betul itu. Tapi itu normatif sekali ya. Harus ada indikator-indikatornya. Jadi pembelajaran itu adalah proses perubahan tingkah laku, ya, mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan hasil interaksi antara siswa dengan lingkungan dan sumber belajar. Nah, sekarang dilengkapi lagi tuh. Ulangi. Bahwa tujuan pembelajaran itu adalah perubahan perilaku, mencakup aspek pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang diperoleh seseorang melalui interaksi antara lingkungan, antara siswa dengan lingkungan atau sumber belajar. Sampai di sini, ulangi, coba siapa yang bisa? Yang barusan Bapak sampaikan? Pengertian belajar adalah, karena di sana poin-poinnya,
Intinya, ciri-cirinya apa? Halo? Sarah, gimana Sarah? Iya, Pak. Silakan, ulangi. Pembelajaran adalah Jadi tujuan pembelajaran adalah perubahan perilaku yang mencakup sebuah aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap hasil melalui interaksi siswa dengan lingkungannya. Oke, good, lengkap sekali. Itu hal yang sangat penting. Jadi di sana coba, di sana ada berapa hal-hal poin pokok tuh untuk ada beberapa poin pokok dari rumusan yang Anda baca, yang barusan Anda sampaikan itu, dan itu merupakan kata kunci dari teori tentang pembelajaran. Yang satu apa? Coba sebutkan. Yang Anda sebutkan tadi apa? Kuncinya apa? Pembelajaran itu yang satu apa? Pengetahuan, Pak. Bukan. Perubahan ya tadi kan? Oh iya, perubahan. Perubahan. Mencakup perubahan apa saja? Sebutkan. Perubahan di dalam aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Oke, 3 tuh ya. Jadi ada inti daripada definisi belajar, perubahan perilaku, yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Nah, perubahan ini didapatkan melalui apa? Ini kebetulan ini kan kaitannya dengan teknologi pendidikan ini. Perubahan ini didapatkan melalui apa? Ada syarat nih. Ada syarat. Melalui apa? Interaksi bukan, Pak? Good. Melalui interaksi. Interaksi antara apa dengan apa? Siswa dan lingkungannya. Nah, itu yang lengkap. Ya, cirinya dan lingkungan atau sumber belajar. Nah, ini orang teknologi pendidikan ini. Jadi, kembali pelan-pelan ya. Ulangi lagi, yang laki barusan siapa? Yang laki, halo? Halo? Iya, Pak. Yang laki siapa barusan? Fahmi, Pak. Sudah terdengar. Ulangi ciri-ciri pokok pembelajaran itu. Fahmi sebutkan. Yang pertama ada perubahan. Perubahannya itu mencakup perilaku. Terus dari perilaku itu ada aspeknya, ada aspek pengetahuan, sikap, sama keterampilan. Bukan begitu. Jadi perilaku itu mencakup begitu. Oh, perilaku mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Iya, terus? Terus perilaku itu. Perubahan itu. Oh, perubahannya didukung ya, Pak? Diperoleh melalui interaksi siswa dan lingkungannya. Nah, itu kuncinya itu. Kunci. Ini harus paham. Bukan harus hafal ya, harus paham ya. Karena dari sana nanti akan tergambarkan strategi apa nih dalam konteks pembelajaran agar pembelajaran bisa berjalan secara efektif dan hasilnya baik gitu. Oke, nah itu pengertian pembelajaran. Ya. Oke, jadi cirinya pertama ada perubahan perilaku, mencakup yaitu pengetahuan, sikap, dan keterampilan, dan perubahan itu didapatkan harus ada prasyarat, ada syarat bukan prasyarat. Perubahan itu dilakukan melalui satu proses interaksi. Ini kuncinya, kata kunci ini. Ya, diperoleh melalui satu interaksi antara siapa? Antara siswa atau peserta didik dengan lingkungan atau sumber belajar, begitu. Nah, jadi kalau strategi berarti bagaimana strategi menciptakan lingkungan pembelajaran, ya, baik media, materi, metode, sumber, gitu kan, agar berinteraksi dengan siswa peserta didik. Sehingga dari interaksi ini maka nanti akan diperoleh hasil belajar, yaitu apa? Hasilnya adalah dia jadi bertambah pengetahuannya, sikapnya menjadi lebih baik terkait dengan konteks terhadap konteks yang dipelajari, dan yang ketiga keterampilannya juga makin bagus, kemahirannya.
Begitu, itu namanya adalah hubungan antara strategi dengan tujuan daripada pembelajaran. Oke, ada yang ingin ditanyakan sampai di sini sebelum pindah? Sebelum dilanjutkan nih kepada kalimat berikutnya. Halo, silakan. Ada yang ingin ditanyakan? Kalau tidak ada, lanjut kepada kalimat berikutnya. Silakan, siapa? The strategy. Nah, itu langsung ke sana. Silakan. Ada yang mau? Halo? Kemana nih? Coba siapa ya? Devita, halo Devita? Bisa menyimak? Ya, Pak. Silakan, Devita, kalimat apa yang kedua? Kalimat yang kedua. Baca dulu, Pak, itunya bahasa. Boleh, silakan. The strategy includes the sequence of intermediate objective and the learning activities leading to the instructional goal, as well as specification of student grouping, media, and delivery system. Yang berarti strategi ini mencangkup urutan kegiatan pembelajaran yang mengarah pada spesifikasi pengelompokan siswa, media, dan sistem penyampaian. Oke. Coba dengan bahasa Anda, paham nggak nih? Dengan bahasa Anda, apa maksudnya? Sebentar, Pak, dibaca dulu. Strategi mencangkup urutan tujuan antara grup. Mungkin Pak, strategi ini mencangkup yang tadi di awal, strategi itu mencangkup kegiatan pembelajaran yang berarah kepada spesifikasi pengelompokan siswa dan sistem penyampaian. Belum paham Pak, kurang paham. Coba siapa bantu? Kayak bagus segitu juga, bagus, nggak apa-apa, bagus. Silakan, ada yang bantu. Halo? Ya. Jadi coba ulangi lagi tadi apa? Ulangi lagi. Coba dengan bahasa Anda aja. Strategi itu mencangkup urutan tujuan antara kegiatan pembelajaran yang mengarah ke tujuan instruksional serta spesifikasi pengelompokan siswa, media, dan sistem penyampaian. Oh iya, good. Ya, coba itu udah benar itu. Coba sekarang maksudnya diterjemahkan, diungkapkan dengan bahasa Anda, udah benar itu. Penerjemahannya udah benar, sekarang diungkapkan dengan bahasa Anda sehingga bahasa komunikasi kan barusan bahasa terjemah, barusan itu bahasa terjemahan, sekarang bahasa komunikasi. Coba. Ini silakan. Kan ini kemampuan kita sedang ya ini juga strategi ya mengasah analisis, kemampuan analisis. Silakan.
Udah benar itu yang barusan, tinggal dengan bahasa Anda, bahasa komunikasi, silakan. Iya, halo, langsung. Langsung. Mana, malah kemana nih? Ya, halo. Halo. Gimana nih kalau malah menghilang? Halo? Siapa nih? Depita, halo Depita? Ya, Pak. Kedengaran nggak? Ya, masih belum paham sama kata pengelompokan siswa sama sistem Ya, penyampaian. maksudnya gini. Ya, jadi kan kalau batu, nggak apa-apa, bagus ya. Yang belum paham misalnya pengelompokan siswa itu begini. Kan kalau agar pembelajaran itu berjalan baik kan harus diatur pengelompokannya juga. Ya, misalnya kita mengenal contoh dalam strategi penempatan belajar siswa di dalam kelas. Ada yang model apa namanya lingkaran, ada model letter U, berkelompok, berpasangan, dan lain sebagainya. Itu kan pengelompokan itu. Jadi banyak cara pengelompokan di dalam pembelajaran, kan gitu. Kan gitu kan? Paham tidak? Halo? Ya, ngerti kan sekarang? Iya, Pak, paham. Ya, itu kan harus diatur kan? Nah, harus diaturlah. Contoh misalnya begini sajalah. Kan sekali-kali Anda merubah tempat duduk itu kan misalnya di kelas itu tidak semuanya seperti biasa tradisional gitu kan. Apa namanya berbanjar menghadap ke depan semuanya. Tapi kan sekali-kali Anda juga mengatur ada dibagi kelompok besar, ada kelompok kecil, ada ya dibuat dalam bentuk letter U, letter V dan lain sebagainya. Ini kan dilakukan agar apa namanya untuk memudahkan komunikasi dalam pembelajaran gitu kan, gitu. Nah kemudian juga yang kedua apa tadi yang belum ngertinya apa? Dari apa yang Anda sebutkan itu pengelompokan kan barusan begitu. Terus yang kedua apa? Sama sistem penyampaian. Apa? Pengelompokan siswa, media, dan sistem penyampaian, Pak. Nah, kalau media kan jelas kan, medianya menarik, kan gitu kan, menarik, bisa membantu. Jadi kan media itu harus menarik untuk dilihat, menarik untuk digunakan. Kemudian yang terpenting juga di samping menarik itu keberfungsiannya, kegunaannya, kebermanfaatannya. Jadi fungsi media itu untuk apa? Fungsi media untuk apa? Kalau fungsi media untuk apa? Untuk mempermudah pembelajaran, Pak. Iya, untuk mempermudah. Kalau misalnya katakanlah ada guru nih sedang membahas tentang pesawat terbang, kan gitu. Nah kemudian kan ada di daerah-daerah itu anak-anak belum ada yang belum bisa melihat kapal terbang kan, pesawat terbang kan. Nah sekarang bagaimana nih cara agar anak-anak itu bisa mengetahui ya tidak detail ya, mengetahui mungkin bagian-bagian besar dari komponen-komponen pesawat itu apa saja. Nah itu kan Anda bisa menggunakan apa tuh? Bisa dibantu dengan menggunakan apa? Miniatur pesawat, Pak? Iya, miniatur pesawat, betul.
Sebab tidak mungkin kan kalau pesawatnya dibawa gitu kan, minjem dulu lah ke bandara gitu, Pak, pinjam dulu nih pesawat, saya mau mengajarkan tentang komponen pesawat nih di kelas kan gitu. Nah, mungkin tidak. Tidak Nggak mungkin, mungkin Pak. kan, nggak mungkin kan, ya kalaupun mungkin kan Anda harus bayar berapa tuh, minjem sajam aja, wah luar biasa, belum nanti gimana, siapa yang bawanya, ada nggak lapangan untuk mendaratnya, apalagi dibawa ke kelas kan tidak mungkin kan, tapi Anda bisa menggunakan miniatur pesawat, itu kan media fungsinya begitu kan, nah itu kan strategi. Atau selain itu misalnya strateginya gimana nih? Kalau kebetulan Anda di kota ini gitu kan, dekat dengan bandara, bisa kan strateginya Anda membawa anak-anak kemana? Ke Bandara, Pak. bandara. Tapi kan harus ada strategi juga ya untuk sampai ke bawah. Jadi apa strategi yang harus diperhatikan nih ketika Anda akan membawa siswa Anda ke bandara untuk mengenal tentang bagian-bagian pesawat udara. Apa dulu strateginya? Mungkin izin menjawab, Pak. Iya, silakan. Kalau strategi awalnya itu, yang pasti kita harus izin dulu ke pihak sekolah. Terus baru kita izin tuh ke pihak bandara gitu, kalau kita tuh akan ada kunjungan. Terus? Nah, terus selanjutnya mungkin kita tuh butuh satu orang dari orang bandara gitu yang ngejelasin jadi kayak tur pemandu gitu, Pak. Nah, selanjutnya baru kita tur gitu, Pak, ke bandaranya. Iya, itu kan good, bener. Itu kan strategi juga. Anda mungkin membuat proposal dulu kan gitu kan. Proposal untuk melakukan permohonan kunjungan siswa, kebetulan siswanya misalnya siswa SMK penerbangan misalnya. Anda kebetulan misalnya mengelola SMK penerbangan, kan ada kan SMK penerbangan kan? Nah, kemudian Anda akan membawa siswa Anda untuk ya observasi lah ke SMK penerbangan gitu kan. Ya kan Anda membuat proposal kan. Tidak begitu udah bawa aja siswa datang ke sana, kan ini tidak bagus kan. Nah, tapi Anda kan membuat proposal, mengajukan proposal ke pihak lembaga terkait gitu kan. Kemudian mungkin di sana terjadi diskusi, apa sih ketentuan-ketentuan yang harus ditaati, termasuk tadi Anda memohon penjelasan dari dari petugas lah yang bisa menginformasikan kepada siswa Anda agar, nah tapi yang merumuskan tujuan Anda nih, ya orang TKP yang mengelola, Pak, saya ini akan membawa siswa ke bandara, tujuannya karena kebetulan saya di SMK penerbangan ingin supaya siswa itu paham betul bagian-bagian komponen daripada pesawat itu apa saja. Nah, jadi untuk mencapai kompetensi bahwa agar siswa saya memiliki kemampuan dalam hal pemahaman terhadap komponen pesawat, makanya saya mohon izin kalau bisa mau melakukan kunjungan kan gitu. Nah, yang merumuskan kompetensinya Anda. Sedangkan nanti yang menentukan, yang menunjukkan bahwa ini baling-baling, fungsinya untuk ini ekor, fungsinya untuk ini, dan lain sebagainya, ya petugas di pesawat, jangan Anda. Ya mereka digunakan. Tetapi kita sebagai orang yang mengatur strategi kita itu. Tujuannya apa? Tadi tujuannya agar tercapai tujuan pembelajaran. Apa tujuannya? Bertambahnya pengetahuan SMK penerbangan terhadap komponen-komponen pesawat. Sikapnya juga menjadi lebih baik gitu kan. Kemudian keterampilannya mereka terampil gitu kan. Misalnya bagaimana cara ya bukan menerbangkan dulu lah gitu kan, terampil dalam hal terkait dengan bagaimana cara yang terkait dengan hal keterampilan lah yang dituntut dalam pembelajaran itu. Nah, itulah yang dimaksud dengan
belajar ya. Maksud saya tentang media, Pak. Media. Oke, baik. Ini gimana malah hilang punya Bapaknya? Zoom meetingnya gimana nih? Stop, coba stop dulu ya. Oke, baik. Sampai di sini, kemudian ya, nah ini kelihatan muncul lagi. Ya, halo? Sudah, Pak, sudah muncul. Nah, sekarang kalimat yang ketiga nih, yang terakhir. Mohon izin Bapak nanti jam 4, tidak akan sampai jam 3 ya, karena Bapak ada rapat nih. Jadi dari kantor harus segera meluncur dulu nih, mau rapat. Nah, yang ketiga ini apa nih, kalimat yang ketiga? Silakan dibaca, tolong yang ketiga. Siapa yang mau? Boleh apa namanya? Mengacungkan tangan. Halo. Kalau tidak nanti dipanggil sama Bapak. Siapa yang mau? Rifki Hafiz. Halo. Rifki Hafiz. Ya, Pak. Boleh, sekarang kan coba bantu nih kalimat yang ketiga. Baca bahasa Inggrisnya dulu, Pak. Baca dulu silakan. The instructional activities typically include pre-instructional activities, content presentation, learners participation, assessment, and follow-through activities. Nah, coba bagus. Apa tuh maksudnya? Atau terjemahkan dulu. Terjemahkan dulu. Jadi kegiatan pembelajaran itu biasanya mencakup kegiatan pembelajaran bermain berisi penilaian partisipasi peserta didik dan tindak lanjut kegiatan. Coba apa maksudnya? Ada yang penting, ada prinsip tuh di sana harus dipahami. Apa maksudnya? Mungkin kayak evaluasi gitu dari peserta didik terkait pembelajaran yang sudah dilakukan. Oke, ya, sebagian sudah berhubungan. Ada lagi yang lain? Silakan yang membantu. Izin membantu, Pak. Boleh, silakan. Kalau dari terjemahannya tadi kan itu tuh susunan urutannya gitu kan, Pak. Yang pertama itu ada pra pembelajaran. Nah, mungkin kalau di pra pembelajaran ini guru tuh ya gitu perkenalan guru, perkenalan nama, terus siapa ini? Halo, siapa ini? Jurais, Pak. Oh, Jurais. Oke, udah bener banget tuh. Silakan, ulangi. Nah, kalau di pra pembelajaran itu mungkin itu lebih ke perkenalan masing-masing siswa, terus perkenalan guru, perkenalan soal materi dan lainnya gitu. Iya. Terus selanjutnya itu presentasi konten. Nah, di situ mungkin guru itu menjelaskan materi terkait gitu, Pak. Iya. Iya, terus. Nah, terus itu ada partisipasi peserta didik. Nah, di sini maksudnya itu peserta didik itu bakal diskusi antar sesama peserta didik dan kepada guru gitu, Pak, dibantu oleh guru. Iya. Nah, yang selanjutnya itu penilaian asesmen tadi. Nah, mungkin ini asesmennya diambil dari seberapa aktif peserta didik tersebut, Pak. Baik, terima kasih. Sekarang silakan dengan bahasa komunikasi Anda sampaikan ke kita semua. Benar itu. Ulangi lagi dengan bahasa komunikasi yang lebih komunikatif. Itu sudah benar itu intinya. Silakan. Kegiatan pembelajaran itu terdiri dari perkenalan, terus yang kedua itu ada pembelajaran, proses pembelajaran, yang kedua, yang ketiga itu ada diskusi, dan yang keempat itu evaluasi. Iya, good. Itu tahapan-tahapannya ya. Jadi di dalam proses pembelajaran itu, ini makanya kita harus paham. Proses pembelajaran itu garis besarnya, tadi yang pertama yang disebut dengan pre-instruksional itu adalah pra-instruksional. Artinya kan kalau namanya pra itu adalah kegiatan sebelum atau kegiatan awal. Jadi ada pra-instruksional namanya sebelum pembelajaran. Kemudian yang kedua, content presentation itu sudah kegiatan inti pembelajaran. Jadi menyajikan materi, membahas materi, termasuk di sana bagaimana partisipasi siswa,
ketika sedang terjadi pembahasan materi atau content presentation itu. Dan yang ketiga adalah penilaian. Jadi kalau dilihat dari sini, aktivitas pembelajaran itu dimanapun tidak akan keluar dari 3. Pertama, pre-instruksional adalah membuka, tadi perkenalan, kan gitu kan? Menyampaikan tujuan, kompetensi misalnya. Kemudian bagaimana aturan-aturan pembelajarannya. Nah, setelah semuanya siap, baru langsung kegiatan utama, mempresentasikan materi, instructional presentation. Jadi, content presentation, menyajikan materi yang sudah disiapkan tuh. Nah, termasuk di sana bagaimana agar semua peserta siswa itu berpartisipasi misalnya. Contoh sekarang ada 89 nih, bagaimana yang 89 itu semuanya berpartisipasi, bisa menyimak meskipun sebagian ada yang off cam, ada yang on cam gitu kan. Dan setelah itu nanti ada evaluasi. Evaluasinya kan bisa nanti ditanya misalnya, oke, sudah selesai tadi pembelajaran, lalu sekarang siapa sih yang bisa menjelaskan kembali apa sih instructional strategi itu? Nah, itu kan strategi. Oke, nah ini ada tiga hal besar dalam aktivitas pembelajaran itu. Jadi ada yang disebut dengan pre-instruksional, ada penyajian materi termasuk bagaimana partisipasi, dan yang terakhir adalah evaluasi. Jurais, halo, Jurais bisa menyimak? Masih bisa menyimak? Pak. Bisa, Pak. Anda coba sekarang simulasikan, membuka lah. Membuka tuh, yang disebut dengan pre-instruksional itu seperti apa contohnya? Pre-instruksional. Kalau dari pre-instruksional ya Pak, kalau dari pre-instruksional tuh mungkin kita tuh perkenalan diri dulu. Ya, silakan langsung simulasikan, contohkan langsung. Oh, langsung Pak. Teman-teman ini semua anggap saja siswa nih, coba. Oke, baiklah, perkenalkan nama saya Muhammad Jurais Haq. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Teknologi Pendidikan. Kali ini kita akan belajar mengenai strategi pembelajaran. Nah, itu maksudnya di pra-instruksional, Pak. Ya, nah, terus belum selesai, tambahkan, harus ada tambahannya yang pokok. Benar-benar, udah benar sampai barusan, tapi ulangi lagi, tambahkan lagi, ada tambahannya. Oh, di pertemuan pertama kita akan membahas apa yang dimaksud dengan strategi pembelajaran. Strategi pembelajaran adalah spesifikasi Stop. Sebelum ke sana, udah benar, silakan tinggal, tapi jangan langsung menyampaikan. Ada satu yang kelewat. Setelah pembukaan, perkenalan, menyampaikan topik, tadi hari ini akan membahas mengenai perencanaan strategi pembelajaran. Setelah itu apa? Tujuan, Pak. Tujuan. Nah, coba. Betul, silakan. Jadi gimana caranya menyampaikan tujuan? Tujuan kita mempelajari mata kuliah strategi pembelajaran ini, itu biar kita bisa mencapai apa yang kita inginkan, terus menyesuaikan dengan keperluan diri kita, itu bagaimana, terus menyesuaikan dengan kemampuan siswa, dan yang ketiga itu menyesuaikan dengan motivasi siswa. Ya, oke lah. Baik, udah bagus tuh, udah bagus. Nah, pertama dalam menyampaikan tujuan itu menyampaikan kompetensi. Oke, selamat sore. Saya sekarang dengan bla 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 bla. Saya akan menyertai Anda untuk bersama-sama mempelajari tentang strategi pembelajaran. Topik yang akan dibahas mengenai pengertian strategi pembelajaran. Nah, melalui topik ini nanti kalian bisa menjelaskan apa sih strategi pembelajaran itu. Lalu yang kedua, untuk apa fungsi strategi pembelajaran. Dan dalam konteks pembelajaran sebagai sistem, di mana itu strategi pembelajaran itu adanya. Oke, jadi ada 3 hal yang harus dikuasai melalui pembelajaran hari ini, membahas mengenai instructional strategy. Oke, gimana? Anda sudah siap? Sudah paham apa yang harus dipelajari? Oke, sudah Pak. Oke, kalau begitu mari kita mulai membahas yang pertama. Gitu. Banyak cara yang dapat dilakukan dalam hal pembukaan itu. Harus menarik, harus menantang, harus meyakinkan, harus memotivasi. Menarik,
meyakinkan bahwa apa yang dipelajari itu penting, sehingga digugah dulu keperluannya, semangatnya, gitu kan. Nah, baru setelah itu langsung pada kegiatan, oke, kalau sudah begitu kita mulai membahas yang pertama. Nah, dan ketika membahas juga tidak harus dari kita langsung menjelaskan, kan? Bisa kita meminta pendapat mereka, dan lain sebagainya. Itu adalah strategi. Oke? Ya, jelas sampai di sini? Siapa yang bisa mensimulasikan, membuka saja. Harus bisa. Ini strategi, membuka saja. Faihazaka. Oke, Anda gimana? Faihazaka. Bisa menyimak? Iya, Bapak. Oh, silakan coba Anda simulasikan, membuka saja. Pre-instruksional tuh. So, lakukan, simulasikan. Anggap saja Anda sebagai, ya katakanlah fasilitator, guru lah gitu kan. Halo, silakan. Kayak Gio tadi ya Bapak ya? Iya, gimana sih? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Faihazaka. Dan gimana masa cuma segitu? Jurais, halo Jurais. Jurais? Ya Pak. Bisa diulangi lagi, coba ulangi lagi Anda. Dari salam ya Pak. Nah, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jurais Haq. Saya berasal dari Universitas Pendidikan Indonesia dari jurusan Teknologi Pendidikan. Pada siang hari ini, kita akan mempelajari mengenai strategi pembelajaran. Sebelum kita mulai, apakah kalian sudah mengetahui tuh apa saja yang akan kita dapat ketika kita mempelajari strategi pembelajaran? Dari strategi pembelajaran, itu kita bisa menyesuaikan dengan apa saja yang kita ingin capai. Dan yang kedua, kita itu menyesuaikan keperluan apa yang kita perlukan ketika pembelajaran nanti. Yang ketiga, itu kita menyesuaikan dengan kemampuan kita. Yang keempat, kita bisa menyesuaikan dengan motivasi siswa agar pembelajaran bisa lebih efektif. Oke, baik. Oke, nanti bisa bervariasi ya cara menyajikan dalam hal membuka. Intinya begini, bahwa aktivitas pembelajaran itu mencakup ada pre-instruksional. Jadi harus ingat nih semuanya. Artinya kegiatan awal, mengkondisikan terlebih dahulu pembukaan. Tentu perkenalan ini Jurais ya, kalau kebetulan siswanya misalnya baru ya, belum pernah bertemu kan. Kalau siswanya sudah sering bertemu, bisa kelasnya sudah biasa 1 minggu sekali bertemu, ya tidak usah perkenalan kan. Masa udah kenal terus mengenalkan diri kan. Jurais kan gitu ya? Iya Pak. Iya, jadi perkenalan itu kalau kebetulan kelasnya kelas baru misalnya. Kalau yang sudah sering ya tidak usah perkenalan. Oke, baik. Nah, oke, jadi yang keduanya adalah baru menyajikan bahan materi, yang ketiganya adalah asesmen penilaian. Oke. Nah, sekarang ini Bapak ingin menyampaikan ini, tolong nanti Bapak nah ini sudah kelihatan belum? Kelihatan? Kelihatan Pak. Nah, sebelum Bapak nanti akan di-share ya melalui, maaf ini lupa saja mau di-share ya dengan bahan yang lalu. Bapak silahkan dipoto aja dulu. Dipoto. Sudah dipoto? Sudah, Bapak. Oke. Nah, ini nanti tolong individu ya masing-masing nih pelajari apa bedanya pendekatan, model, strategi, dan ya strategi pembelajaran lah gitu kan. Jadi ada 3 pendekatan, model, dan strategi. Ya, kalau di dalam lingkar ini contoh nanti bedakan ya. Ini kan sudah ada penjelasan-penjelasan nih sebagian, tetapi nanti kan harus diekspor oleh Anda nih, harus dibahas lebih, dikaji lebih lanjut.
Jadi apa itu pendekatan, apa itu model, apa itu strategi. Nah kita kan strategi nih di bawah tuh yang lingkaran ke-1, 2, ke-3. Ya. Nah apa bedanya dengan pendekatan, model, dan strategi pembelajaran? Oke. Nah sekarang dibahas masing-masing ya di tempat masing-masing. Jadi dengan Bapak sekarang Zoom-nya sinkronusnya sampai jam 14.20 itu di jam Bapak. Bapak ada rapat ini jam 13 rapatnya, tapi kan Bapak harus perjalanan dulu nih, harus menempuh perjalanan dulu. Nah, kemudian nanti minggu depan akan kita cek ya, dibuatkan ya 1 halaman lah, bisa ditulis tangan, bisa diketik gitu kan. Simpulan-simpulan perbedaan antara pendekatan, model, dan strategi. Nah, agar lebih jelas, perbedaan antara pendekatan, model, dan strategi itu disertai contoh penggunaannya. Misalnya pendekatan, yang dimaksud pendekatan adalah bla 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 bla. Nah, contohnya seperti apa? Model adalah bla 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 bla. Contohnya begini. Kalau strategi adalah bla 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 bla. Contohnya seperti apa? Sehingga nanti kita bisa membedakan secara jelas, clear antara pendekatan, model, dan strategi. Oke, sudah jelas sampai di sini? Nanti lengkapnya akan disampaikan ya, semuanya juga akan disampaikan bahan-bahannya. Oke, sudah clear? Sudah, Bapak. Oke. Sudah, Pak. Kalau sudah, nah ini Bapak mohon izin sampai jam 14.22. Yang sisanya ya ini belajar mandiri asinkronus. Artinya asinkronus itu kan belajar masing-masing. Nah, apa yang dipelajari tadi perbedaan antara pendekatan, model, dan strategi. Bahkan bisa ditambah satu lagi. Ya, yang ditambah satu lagi tentang apa? Metode. Jadi ada 4. Pendekatan, model, strategi, dan metode. Gitu aja. Oke. Udah jelas ya? Nah, jadi ini sudah tugas individu ya, tugas individu. Tidak usah di 1 halaman saja, nanti dibuat, diketik, ya, atau ditulis tangan, dan nanti bisa dipoto, dan lain sebagainya. Oke, baik. Mungkin untuk sementara tidak ada pertanyaan dulu ya, karena Bapak harus menutup dulu. Sekian, terima kasih, mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akan dilanjut dengan belajar masing-masing.